Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya doakan tetap baik, sehat selalu di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan, kami ingin ditaburi melalui firman-Mu, dan biarlah hidup kami semakin dewasa di dalam firman. Berkati firman-Mu juga menjadi kesembuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Mengikut Kristus sepenuhnya. 1 Korintus 11 ayat 1 mengatakan, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus adalah teladan yang luar biasa dalam mengikut Tuhan secara total. Oleh karena itu dia bisa berkata pada orang percaya yang lain untuk mengikuti teladannya. Paulus tahu siapa dia dalam Kristus, dan dia menjalani gaya hidup yang kudus sehingga orang-orang dapat mengikuti teladannya untuk hidup sepenuhnya bagi Kristus sebagai juru selamat mereka. Paulus memiliki kualitas hidup yang menjamin keberhasilannya bersama Tuhan. Kita menemukan kunci-kunci kesuksesannya dalam Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dari ayat-ayat tersebut kita tahu bahwa kualitas pertama yang menjamin kesuksesan bersama Tuhan adalah kemampuan untuk berkonsentrasi pada tujuan akhir. Dalam kehidupan dan pelayanan Paulus, dia fokus sepenuhnya pada Yesus Kristus. Yesus adalah segalanya bagi Paulus. Paulus adalah orang yang berpendidikan, tetapi dengan semua pendidikan dan peraihannya, dia berkata, "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." 1 Korintus 2 ayat 2. Dalam hidupnya Paulus sangat sukses dan penuh kemenangan dalam Yesus. Namun ia berkata, "Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya." Filipi 3 ayat 13. Paulus sedang berkata bahwa dia tidak mendapat apa-apa di luar Kristus. Kerinduan dan tujuan hidupnya adalah memuliakannya. Paulus berkonsentrasi pada tujuannya dan dia meraihnya, seperti dikatakannya, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." 2 Timotius 4 ayat 7. Kita sebagai orang percaya harus juga memiliki kerinduan hati yang membara untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, bukan mencoba meninggikan diri kita sendiri. Kita harus memfokuskan hidup kita dalam Tuhan. Dunia begitu cepat berjalan, sehingga jika tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan hubungan dengan Tuhan. Untuk mendapatkan kebesaran bersama dengan Tuhan, waktu dan konsentrasi kita harus difokuskan pada sebuah tujuan bagi Tuhan. Jadi kesimpulannya, mengikut Kristus hendaknya sepenuhnya. Itu adalah ciri murid Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, menjadi kekuatan, kesehatan rohani bagi kami, untuk kami menjadi pengikut Kristus sepenuhnya. Berkat Tuhan mengalir buat hari ini, yang berulang tahun Tuhan berkati, yang sedang dalam sakit penyakit Tuhan beri kesembuhan, yang sedang terpuruk Tuhan angkat, yang sedang kehilangan arah Engkau menjadi pengarah bagi mereka. Berkati kota di mana kami ada, berkati sekolah-sekolah, berkati pelaku usaha, berkati ekonomi bangsa ini. Tuhan tolong kami semua hari ini menjadi hari berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas.
Tuhan Yesus memberkati. Elroy, Tuhan melihat.